warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Diha Amanda, NIM 1802110204146 dari Prodi PGSD. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kelas 3 semester 1, yaitu tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Pada materi tema 1 subtema 4 pembelajaran 1 ini memuat 3 materi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua yaitu SBDP, macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau merobek dan menggunting. Yang ketiga yaitu matematika, operasi hitung pembagian pada bilangan cacah. Tujuan pembelajarannya ada 7. Yang pertama yaitu, setelah membaca teks, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua yaitu, setelah membaca teks, nanti kalian dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, kalian dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau merobek dan menggunting dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, kalian dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau merobek dan menggunting dengan rapi. Yang keenam, setelah mengamati, nanti kalian dapat menentukan hasil bagi 2 bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati contoh, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu muatan materinya ya. Yang pertama, Ibu akan membahas muatan materi bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Materinya yaitu menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini ada teks bacaan. Ayo membaca. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, jadi dari teks bacaan tersebut, anak-anak, kita dapat mengetahui ternyata perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, ada kegiatan ayo mengamati. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan dan amati gambar yang ada di samping ini. Nah, di sini ada berbagai macam tumbuhan. Ada kentang, ada tumbuhan singkong, pohon pisang, cocor bebek, dan lain sebagainya. Nah, ternyata tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda pula. Mari kita bahas satu persatu selanjutnya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dilakukan dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon semangka. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu bisa dilakukan dengan cara menanam bijinya, tunas, umbi, maupun
gambar pohon yang mengalami perkembangbiakan secara alami, yaitu dengan biji. Nah, ada contohnya pohon mangga, pohon semangka, dan juga pohon jeruk. Nah, pohon-pohon tersebut perkembangbiakannya yaitu kita bisa menanam bijinya. Nah, biji tersebut nantinya akan bertumbuh menjadi individu baru. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya ada pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar-gambarnya. Ada gambar pohon pisang yang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, coba kalian perhatikan, di samping pohon pisang itu biasanya ada tunas. Nah, tunas itu nantinya akan menjadi pohon pisang dewasa. Kemudian ada contoh lagi pohon bambu. Nah, biasanya kalian menemui tunas bambu itu biasanya ada di sampingnya, di samping pohon bambu dewasa. Nah, tunas tersebut nantinya akan bertumbuh menjadi pohon bambu dewasa. Kemudian ada contoh lagi cocor bebek. Nah, cocor bebek ini ternyata juga berkembang biak dengan cara tunas. Namun, tunas yang ada di cocor bebek ini biasanya berada di tepi-tepi daun cocor bebek. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut. Nah, tunas-tunas tersebut yaitu pada tepi-tepi daun. Nah, berbeda dengan pohon pisang dan pohon bambu. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dan tumbuhan induknya. Lalu, bagian itu dibungkus tanah. Kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bisa dengan serabut kelapa. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Kemudian setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali sehingga menjadi individu baru. Nah, anak-anak, ternyata perkembangbiakan buatan manusia itu salah satu contohnya yaitu mencangkok. Apakah kalian pernah mencangkok? Nah, ternyata mencangkok ini merupakan perkembangbiakan secara buatan. Oke, lanjut. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Nah, tidak semua tumbuhan itu dapat dicangkok anak-anak. Ternyata yang bisa dicangkok itu hanya tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contoh tumbuhan berkeping dua atau dikotil yang dapat dicangkok yaitu yang pertama ada pohon jeruk, ada pohon jambu, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ada contoh gambar cara mencangkok. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu kita memilih dahannya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ukur kurang lebih yaitu 5 cm. Kemudian dahan tersebut nanti kita sayat sampai terlihat kambiumnya putih-putih seperti itu. Nah, kita sayat melingkar sampai habis. Kemudian kita tutup dengan tanah. Nah, kemudian setelah itu kita bungkus menggunakan plastik atau serabut kelapa. Kita ikat ujungnya terlebih dahulu, salah satu ujungnya kita masukkan tanahnya, kemudian kita tutup lagi dan kita ikat kembali salah satu ujung yang lain. Nah, kemudian kita biarkan beberapa hari, kita rawat, kita siram, dan nantinya akan tumbuh akar, dan setelah tumbuh akar bisa kita potong dan kita tanam kembali. Nah, di sini ada kegiatan Ayo Berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun sekitar. Nah, contohnya pada gambar tersebut. Nah, jadi contohnya pada gambar tadi kita dapat membuat buku yang berisi dengan daun-daunan. Nah, yang pertama, kolomnya nanti kalian tempelkan daun kering tersebut. Nah, kemudian setelah itu di sampingnya kalian beri keterangan tanaman apakah itu dan kemudian cara berkembang biaknya seperti apa. Bagaimana anak-anak, apakah kalian paham terkait materi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi SBDP. KD 3.4 dan 4.4. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut ini. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan
mozaik. Nah, ayo berkreasi. Ibu ada 3 contoh gambar kerajinan mozaik. Nah, ternyata kerajinan mozaik itu bahannya bisa menggunakan daun-daun kering. Nah, daun-daun kering itu nanti kalian dapat tempelkan pada gambar-gambar kalian. Nah, kalian gambar terlebih dahulu, misalnya bisa menggambar tumbuhan, pohon, bunga, burung, ikan, dan lain sebagainya. Setelah kalian menggambar, kemudian kalian bisa menempelkan potongan-potongan daun kering tersebut ke gambar kalian. Nah, ternyata kerajinan tersebut disebut dengan kerajinan mozaik. Nah, ibu ada 3 contoh gambar. Ada contoh gambar ikan, bunga, dan burung. Bagaimana sih Bu cara membuat kerajinan mozaik? Nah, Ibu akan memberikan contoh bagaimana sih membuat kerajinan mozaik. Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Nah, Ibu tekankan lagi, daun kering ini diambil yang sudah jatuh ke tanah ya. Tidak boleh memetik yang ada di tanaman karena bisa merusak tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Kemudian yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, kalian bisa menggambar berbagai gambar yang kalian suka. Misalkan ada bunga, burung, kucing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian potongan-potongan daun tersebut kalian tempelkan ke gambar kalian tersebut. Nah, kemudian jadilah kerajinan mozaik. Nah, Ibu akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu muatan materi matematika KD 3.1 dan 4.1. Nah, ini ada kegiatan Ayo Berlatih. Biji merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah pada gambar berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan ada 2 gambar kerajinan mozaik. Ternyata kerajinan mozaik tidak hanya dari daun-daun kering saja. Ternyata biji-bijian bisa digunakan untuk membuat kerajinan mozaik. Nah, contohnya ada di gambar berikut ini. Nah, ada gambar hewan kuda, kemudian ada bunga. Nah, biji-bijian yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan mozaik itu contohnya ada biji-bijian dari kacang hijau, kedelai, jagung, padi juga bisa. Pada kegiatan Ayo Berlatih ini, Ibu ada contoh soal. Diperhatikan ya. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik dari biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, bagaimana sih Bu cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu, tadi kan Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah. Nah, biji kacang merah tersebut akan dibagikan ke 2 kelompok yang jumlahnya sama banyak. Jadi, bentuk pembagiannya yaitu 10 dibagi 2. Nah, bagaimana sih Bu caranya kalau 10 bagi 2 itu hasilnya berapa? Ibu akan menunjukkan cara-caranya. Nah, cara pembagian tersebut dapat dilakukan dengan pengurangan berulang. Nah, apa sih pengurangan berulang? Nah, pengurangan berulang itu nantinya kita akan mengurangkan bilangan sampai habis atau nilainya sampai 0. 10 dibagi 2 berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Masih 8, belum 0. Kita kurangkan sampai 0. 8 kita kurangi 2 lagi menjadi 6. Masih 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Masih 4, belum 0. Kita kurangi lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai 0 berarti kita sudah menemukan hasilnya. Tadi ada berapa banyak pengurangan berulang? Mari kita hitung. 10 dikurangi 2, kurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Ada 5 pengurangan berulang. Nah, ketemu hasilnya. Jadi, ada 5 kali pengurangan berulang. Jadi, 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan yaitu 5. Jadi, banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5 biji. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Ibu akan memberikan contoh kepada kalian. Bagaimana sih Bu jika bilangannya
lebih besar. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan cara porogapet. Nah, apakah kalian sudah tahu cara porogapet? Nah, Ibu akan menunjukkan kepada kalian cara porogapet. Nah, caranya yaitu 52 dibagi 2. Itu berapa sih? Kalau kita lakukan dengan pengurangan berulang, pastinya kan banyak sekali ya. Nah, kita bisa menggunakan cara porogapet. 52 dibagi 2. Nah, garis miring ini nantinya akan menjadi pembaginya. Nah, kita akan membagi satu persatu dari sebelah kanan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 5 dibagi 2. Kalau ke atas itu berarti dibagi. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan, nah kita lakukan dengan pengurangan berulang. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Karena tadi ada pengurangan berulang sebanyak 2 kali. Nah, sisa satunya ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian yang angka 2 kita taruh di atasnya angka 5. Nah, kemudian kita turun. Ingat, kalau turun berarti dikali. Kalau naik ke atas berarti dibagi. Jadi kita turun dulu, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita taruh di bawahnya 5. Kemudian kita kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, kita naik ke atas lagi. 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 itu kan tidak bisa. Maka dari itu kita turunkan 2. Yang angka 2 tadi yang belum dibagi kita turunkan, yaitu menjadi 12. Nah, kemudian 12 dibagi 2 itu kan bisa. Nah, kita lakukan dengan pengurangan berulang juga. Nah, jadi 12 dikurangi 2, 10. Belum 0 ya, jadi kita terus lakukan pengurangan sampai hasilnya 0. Kemudian 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu hasilnya. Nah, kita hitung berapa pengurangan berulang tadi, berapa kali. Nah, ternyata ada 6 kali pengurangan berulang. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita taruh di setelahnya angka 2 atau di atasnya angka 2. Nah, kemudian kita turun. Kalau turun berarti dikali. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita kurangi. 12 dikurangi 12, 0. Nah, jika hasilnya sudah 0, berarti kita sudah ketemu hasilnya. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar materi, bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat kepada kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum.